Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma dan teman-teman serta kakak-kakak aslep sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang uji kualitatif dan kuantitatif protein. Selanjutnya, ya, anggota dari kelompok 5 itu ada Aisyah Sabrina, Muhammad Harinsa Pemering, dan Salsabila. Next. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas dua yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Next. Oke, uji kualitatif protein itu ada uji Santo protein, uji Milon, uji Sakaguchi, uji Biuret, uji Ninhydrin, dan uji sulfur. Next. Oke, yang pertama uji Biuret. Ya, Biuret adalah senyawa kimia dengan rumus kimia C2H5N3O2. Larutan ini biasa digunakan untuk uji protein dalam makanan. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Prinsip pada uji Biuret yaitu reagen Biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Hasil positifnya itu adanya perubahan warna pada sampel menjadi warna ungu. Selanjutnya, oke, ini merupakan persamaan reaksi dari uji Biuret. Next. Oke, sekarang setelah kita mengetahui apa itu uji Biuret, apa itu Biuret, sekarang kita masuk ke cara kerja uji Biuret. Pertama itu, sebanyak 2 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tambahkan 2 ml larutan NaOH 10% dan 5-10 tetes larutan Biuret. Campur baik-baik dan amati warna larutan. Panaskan sedikit sampel di dalam tabung reaksi di atas api kecil hingga cair dan mendidih. Lalu yang terakhir, larutkan isi tabung dengan 1 ml air. Next. Oke, ini merupakan contoh dari hasil positif uji Biuret gitu ya. Kalau dia warnanya biru, berarti dia itu nggak ada proteinnya. Sedangkan kalau dia ungu gitu ya, dia hasilnya positif gitu. Jadi ada protein dalam sampel. Next. Oke, dalam melakukan uji Biuret gitu ya, ada beberapa gangguan yang bisa kita alami gitu ya. Salah satunya itu terhirup, tertelan, kontak mata, dan kontak kulit. Lalu berikut adalah pencegahannya. Next. Oke, yang kedua uji ninhydrin. Ninhydrin adalah senyawa organik dengan rumus C6H4CO2 kali COH2 kali. Digunakan untuk mendeteksi amonia dan amina. Asam amino bereaksi dengan ninhydrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Lalu setelah bereaksi dengan amina, ninhydrin diubah menjadi turunan biru tua atau ungu yang disebut ungu ruheman. Next. Oke, berikut adalah persamaan reaksi pada uji ninhydrin. Next. Oke, berikut adalah cara kerja uji ninhydrin. Yang pertama itu masukkan 2 ml sampel yang akan diuji dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 5 tetes ninhydrin 0,1%. Panaskan dalam penangas air selama 10 menit.
Lalu amati munculnya warna biru atau keunguan. Next. Oke, ini merupakan contoh gitu ya dari hasil positif uji ninhydrin. Kalau dia ini positif gitu ya, uh, warnanya itu adalah ungu, ungu kebiruan. Next. Oke, dalam uji ninhydrin ada beberapa gangguan yang bisa kita alami gitu ya. Salah satunya itu terhirup, tertelan, kontak mata, dan kontak kulit. Dan ini adalah pencegahan dari gangguan-gangguan tersebut. Next. Yang ketiga ini ada uji sulfur. Uji sulfur diterapkan untuk mengetahui adanya unsur belerang atau sulfur seperti sistin dan metionin dalam asam amino. Reaksi untuk uji belerang adalah larutan timbal 2 asetat atau Pb C2H3O2 dua kali. Uji belerang didasarkan pada prinsip deteksi sulfur dalam larutan dengan degradasi gugus SH atau SS dalam asam amino dalam kondisi basa kuat. Asam amino seperti cysteine dan cysteine melepaskan belerang di hadapan kondisi basa yang kuat pada suhu tinggi. Belerang kemudian bergabung dengan alkali atau NaOH untuk membentuk Na2. Lalu Na2S yang terbentuk bereaksi dengan timbal asetat untuk membentuk timbal sulfida yang menghasilkan residu hitam. Next. Oke, berikut ini adalah persamaan reaksi pada uji sulfur. Next. Oke, berikut adalah cara kerja uji sulfur. Yang pertama itu menyiapkan 4 tabung reaksi dan mengisinya 1 ml larutan protein yang berbeda-beda. Misalnya ekstrak tempe, ekstrak telur, toge, dan pepton. Lalu ditambahkan NaOH 40%, lalu dipanaskan selama 1 menit, lalu ditambahkan Pb asetat, lalu setelah itu diamati dan mencatat hasilnya. Next. Oke, hasil positif uji sulfur yaitu uh, adanya endapan gitu ya, endapan hitam yang terbentuk. Kalau yang negatifnya itu tidak ada endapan hitam yang terbentuk. Next. Sama seperti uji sebelumnya gitu ya. Dalam melakukan uji sulfur juga ada beberapa gangguan gitu ya yang dapat kita alami. Seperti terhirup, tertelan, kontak mata, dan kontak kulit. Dan berikut ini adalah cara kita untuk mencegah hal-hal tersebut. Next. Selanjutnya ada uji santu protein. Tujuan dari uji santu protein ini adalah membuktikan adanya asam amino tyrosine, triptofan, atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Prinsipnya berdasarkan adanya reaksi inti benzen yang terdapat pada molekul protein sehingga menghasilkan senyawa kompleks berwarna kuning jingga. Reaksi yang digunakan dalam uji santu protein adalah asam nitrat pekat, yaitu HNO3, di mana fungsi asam nitrat atau HNO3 ini adalah agar terjadi nitrasi pada inti benzen yang terdapat dalam molekul protein sehingga terbentuk endapan putih yang berubah menjadi kuning jika dipanaskan. Next.
Cara kerja dari uji santoprotein ini, yang pertama 2 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kemudian ditambahkan dengan 0,5 mili HNO3 pekat, di mana seperti yang tadi saya bilang, HNO3 pekat ini berfungsi sebagai agar terjadinya nitrasi pada inti benzen yang terdapat dalam molekul protein sehingga terbentuk endapan putih yang berubah menjadi warna kuning jika dipanaskan. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu dikocok dan diamati perubahan yang terjadi. Lalu dipanaskan selama 10-15 menit. Fungsi pemanasan ini untuk membuat protein mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga diharapkan molekul protein yang terdiri dari banyak polipeptida dapat terputus menjadi molekul-molekul penyusunnya yang lebih kecil, sehingga hal ini diharapkan dapat mempercepat reaksi. Selanjutnya, ditambahkan 1 mili NaOH 50% dan diamati perubahannya. Fungsi penambahan NaOH ini untuk mempertegas warna kuning jingga setelah pemanasan. Karena pada pemanasan, warna gumpalan putih tersebut akan berubah menjadi kuning, yang akhirnya berubah menjadi jingga jika ditambah dengan larutan basah. Berikut adalah persamaan reaksinya. Hasil uji santoprotein adalah menghasilkan warna kuning jika hasilnya positif. Hasil positif ini terjadi jika protein yang mengandung cincin benzen, yaitu tirosin, triptofan, dan fenilalanin ditambahkan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Next. Dalam laboratorium, saat melakukan uji santoprotein akan ada bahaya atau gangguan yang dapat teman-teman alami kalau tidak berhati-hati. Nah, untuk bahayanya apa saja dan bagaimana pencegahannya ini terpapar dalam tabel yang bisa teman-teman lihat. Next. Selanjutnya ada uji Milon. Uji Milon ini bertujuan untuk mendeteksi adanya asam amino tirosin dalam senyawa protein, di mana digunakan reagennya yaitu pereaksi Milon yang terdiri dari 2,5 gram merkuri sulfat ditambah dengan 5 mili HNO3 pekat dan 15 mili aquades. Prinsip uji Milon yaitu merkuro atau merkuri nitrat yang terdapat dalam reaksi Milon apabila ditambahkan pada larutan protein yang mengandung tirosin akan menghasilkan endapan putih, dan jika dipanaskan akan terbentuk warna merah. Hal ini terjadi karena merkuri yang bereaksi dengan gugus fenol pada tirosin yang akan membentuk senyawa yang berwarna. Oleh karena itu, pada dasarnya reaksi ini digunakan untuk mendeteksi senyawa fenol. Reaksi positif ini terjadi merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidrokfenil dan tirosin membentuk warna merah. Next. Berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi dalam uji Milon. Next. Langkah kerjanya yang pertama itu memasukkan 2 mili sampel atau bahan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan dengan 5 tetes reaksi Milon, lalu dipanaskan dan diamati perubahan yang terjadi. Contoh hasil uji reaksi positif uji Milon ini, merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil dari tirosin yang membentuk warna merah. Contohnya akan menghasilkan reaksi positif pada fenol, tirosin, dan putih telur, dan hasil negatif pada amilum. Next. Sama seperti uji santoprotein, uji Milon juga ada bahaya atau gangguan yang akan terjadi jika teman-teman tidak berhati-hati dalam laboratorium. Untuk gangguan dan pencegahannya bisa dilihat dalam tabel. Next.
Selanjutnya ada uji Sakaguchi. Uji Sakaguchi ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan arginin dalam protein. Reagen yang digunakan adalah reaksi Sakaguchi yang dipakai dalam tes ini terbuat dari satu naftol dan setetes natrium hipobromit. Reaksi positif dari uji Sakaguchi ini adalah gugus guanidin dalam arginin akan bereaksi dengan reaksi Sakaguchi membentuk kompleks berwarna merah. Next. Berikut adalah persamaan reaksi yang terjadi dalam uji Sakaguchi. Next. Untuk uji Sakaguchi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah memasukkan 2 mili bahan yang akan diuji ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes NaOH, lalu ditambahkan 2 tetes alpha-naptol, kemudian ditambahkan 5 tetes sodium hipoklorit. Langkah yang terakhir adalah mengamati perubahan yang terjadi. Next. Berikut adalah hasil uji dari tes Sakaguchi, di mana hasil positif akan memberikan warna merah. Contohnya yang akan menghasilkan reaksi positif itu pada arginin. Next. Berikut adalah gangguan dan pencegahan yang dapat teman-teman lihat dalam tabel. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan membahas tentang uji kuantitatif protein. Di sini ada 2 uji yang kami bahas. Yang pertama itu metode Kejal dan tritasi formal. Nah, metode Kejal itu merupakan metode yang sederhana untuk menetapkan nitrogen total pada protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, metode ini tuh banyak mengalami modifikasi dan cocok digunakan sebagai semi-mikro karena hanya membutuhkan jumlah sampel dan reaksi yang sangat sedikit serta waktu analisis yang singkat. Sedangkan tritasi formal itu merupakan metode yang digunakan untuk menunjukkan kadar N-amino. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur hidrolisis protein. Untuk pertama itu kita bahas metode Kejal. Jadi metode Kejal itu mempunyai tujuan yaitu mampu mengaplikasikan metode Kejal untuk menetapkan kandungan protein dalam bahan pangan. Nah, terus ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari metode Kejal ini adalah mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Dan kadar protein yang ditentukan berdasarkan cara kerja disebut sebagai kadar protein kasar karena yang diamati sebenarnya senyawa N bukan protein. Lalu ada teori singkat dari metode Kejal itu sendiri. Jadi metode Kejal ini kan merupakan metode sederhana yang digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung. Misalnya pada asam amino, protein, dan senyawa lain yang mengandung nitrogen, karena yang dianalisis ini adalah kadar nitrogennya. Metode ini telah banyak mengalami modifikasi, seperti yang tadi saya bilang. Metode ini juga cocok untuk secara semi-mikro, sebab hanya memerlukan jumlah sampel dan reaksi yang sangat sedikit dan waktu analisa yang pendek. Metode ini kurang akurat bila diperlukan pada senyawa yang mengandung atom nitrogen yang terikat secara langsung ke oksigen atau pada nitrogen itu sendiri. Tetapi untuk zat-zat seperti amina, protein, dan lain-lain hasilnya lumayan akurat. Dengan mengalihkan hasil analisis tersebut dengan angka konversi 6,25, maka diperoleh kadar proteinnya. Nah, ini bisa seperti beras, kedelai, gandum. Angka konversinya itu biasanya 5,9, 5,71, dan 5,83. Nah, angka 62 ini diperoleh dari angka konversi serum albumin yang biasanya mengandung 16% nitrogen. Nah, ini ada persamaan reaksi dari uji metode Kejal.
Nah, cara kerja metode kejal ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap distruksi, tahap distilasi, dan tahap tritasi. Nah, tahap digesi ini merupakan tahap dekomposisi nitrogen dalam sampel menggunakan asam pekat. Tahap ini disempurnakan dengan mendidihkan sampel pada asam sulfat pekat. Hasil akhir digesi merupakan larutan amonium sulfat. Terus ada tahap destilasi, ini merupakan penambahan basah berlebih ke dalam larutan digesi untuk mengubah NH4 plus menjadi NH3 yang diikuti pemanasan dan kondensasi gas NH3 pada larutan penerima. Campuran digesi selanjutnya diencerkan dan dibasahkan melalui penambahan NaOH. Tabu kecil ditempatkan pada kondenser air dan dipanaskan untuk menguapkan gas NH3 dari larutan. Ujung kondenser yang dihubungkan dengan labu yang berisi larutan penerima yang berupa asam, baik itu asam standar atau asam borat, lalu dilakukan untuk menangkap NH3 yang teruap. Lalu ada tahap terakhir itu ada tahap tritasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui jumlah amoniak dan larutan penerima. Jumlah nitrogen dapat dihitung dari jumlah ion amina atau amonia di dalam larutan penerima tersebut. Terdapat 2 macam tritasi pada kejel, yaitu tritasi balik dan yang biasanya digunakan pada kejel makro dan tritasi langsung. Kedua metode tersebut mengidentifikasikan keberadaan amonia dalam air distilat dengan menunjukkan perubahan warna dan memungkinkan dilakukan perhitungan konsentrasi. Nah, perhitungan konsentrasinya itu menggunakan rumus yang ada dalam PPT ini, yaitu persen nitrogen sama dengan volume HCl per berat sampel dikali konsentrasi HCl kali 14,008 dikali 100%. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari uji metode kejel itu. Yang kelebihannya itu dapat digunakan untuk menguji kandung protein secara kasar dan metode ini masih sering digunakan. Nah, kelemahannya itu membutuhkan waktu yang lama dari setiap tahapnya, dapat mengukur nitrogen organik secara total sehingga nitrogen yang bukan berasal dari protein ikut dihitung atau ditetapkan. Nah, ini contoh perhitungan dari kadar protein sampel makanan. Selanjutnya ada tritasi formal, yaitu bertujuan menetapkan kadar protein yang terdapat dalam sampel dengan metode tritasi formal. Terus ada prinsip kerjanya itu, yaitu menetralkan larutan yang basah NaOH, membentuk metilol dengan penambahan formaldehid yang mana gugus amino dengan terikat dan tidak dipengaruhi reaksi asam basa NaOH. Nah, indikator yang dipakai oleh tritasi formal ini adalah PP. Reaksi akhir tritasi akan terjadi perubahan warna pink. Di sini ada teori singkat dari tritasi formal. Tritasi formal digunakan untuk menunjukkan kadar N-amino. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur hidrolisis protein. Nah, prinsip metode ini tuh atau teori singkatnya ini adanya air dan penambahan kalium oksalat, protein akan dihidrolisis menjadi asam amino. Selanjutnya dengan penambahan formaldehid akan memblokade gugus basa amino, membentuk gugus dimetil sehingga tidak mengganggu reaksi antara NaOH dengan gugus asam dari asam amino dan konsentrasi protein dapat ditentukan. Tritasi formal ini kurang tepat untuk menentukan kadar protein dan lebih tepat digunakan untuk menunjukkan proses hidrolisis protein. Untuk alat bahannya itu bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kiri. Nah, ini berikut adalah persamaan reaksi dari tritasi formal.
Nah, cara kerjanya itu pertama menimbang kurang lebih 3-5 gram sampel uji, kemudian mengencerkan dalam labu ukur 100 ml dan menambahkan aquades hingga tanda tera dan menghomogenkan dalam beker gelas. Kemudian mengambil 10 larutan dari homogen tadi dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian menambahkan 20 ml aquades 0,4 mili kalium oksalat jenuh, dan 3-4 tetes indikator PP 1%. Lalu menitrasikan menggunakan NaOH 0,1 N yang terstandarisasi hingga berubah warna menjadi merah jambu muda. Nah, di sini juga harus dicatat volume tritasinya. Kemudian menambahkan 2 mili formalin 40% dan 3-4 tetes indikator PP 1%. Lalu menitrisasikan kembali menggunakan NaOH 0,1 N yang telah digunakan di awal. Lalu yang terakhir membuat belangko pengujian dengan mengulangi prosedur langkah 4-7 dengan mengganti 10 ml larutan campuran dengan 10 ml aquades. Adapun rumus perhitungan dari uji tritasi formal ini yaitu persen N atau persen nitrogen sama dengan volume tritasi formal per berat bahan dikali konsentrasi NaOH dikali 14,008. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari tritasi formal, yaitu sangat ekonomis, murah, cepat, dan tidak memerlukan keahlian khusus, walaupun metode ini secara kurang praktis untuk menentukan kandungan protein secara absolut akibat dari keseimbangan nitrogen yang berbeda. Nah, untuk kedua uji ini, biasanya tuh gangguannya itu di alatnya dan di proses perhitungannya. Lalu ini daftar pustaka yang kami ambil. Mungkin itu aja dari pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.